Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang materi yang berjudul akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Sandra Sampalawang dengan NIM AIR 297. Yang kedua Rama Selaindat Cainingrum dengan NIM AIR 3117. Yang ketiga Amanatul Mukarramah dengan NIM AIR 323. Yang keempat Dan India Kris Pradana dengan NIM AIR 341. Yang kelima yang terakhir Widis Anggraito dengan NIM AIR 326. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berjudul pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Penyusunan pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum dilakukan dengan mengkonversi nilai nominal berdasarkan indeks harga terkini untuk mencerminkan daya beli mata uang yang aktual. Pos-pos seperti aset tetap, utang jangka panjang, atau modal disesuaikan menggunakan faktor inflasi, sementara pos moneter seperti kas atau utang jangka pendek umumnya tidak memerlukan penyesuaian karena nilainya sudah tercermin dalam nilai kini. Tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, menghindari distorsi akibat inflasi, dan memudahkan analisis kinerja perusahaan. Proses ini juga mencakup pengungkapan metode dan pasar penyesuaian untuk memastikan transparansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan indeks harga. Indeks harga adalah alat yang digunakan untuk menyesuaikan nilai-nilai moneter agar mencerminkan perubahan tingkat harga, inflasi atau deflasi dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan realistis. Untuk fungsi indeks harga dalam akuntansi itu ada 3. Yang pertama, menyesuaikan nilai historis. Nilai aset pendapatan dan biaya dari masa lalu dapat dinilai ulang dengan mempertimbangkan perubahan harga. Lalu yang kedua ada mendukung konsep pemeliharaan modal berdasarkan daya beli, yaitu indeks harga digunakan untuk menilai apakah modal real daya beli telah dipertahankan. Lalu yang ketiga menghasilkan laporan keuangan berbasis inflasi, yaitu meningkatkan kualitas informasi bagi pengguna laporan dengan memperlihatkan dampak perubahan harga terhadap keuangan perusahaan. Untuk contoh indeks harga yaitu ada 2, indeks harga konsumen atau HIAK atau CPI. Ukuran umum yang digunakan untuk meningkatkan tingkat inflasi dengan membandingkan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada indeks harga produsen atau PPI. Nah, ini mengukur perubahan harga pada tingkat produsen sebelum barang mencapai konsumen. Lalu ada contoh soal. Sebuah perusahaan membeli mesin pada tahun 2020 seharga 200 juta. Nah, indeks harga konsumennya itu pada tahun 2020 itu 100 dan pada tahun 2025 itu 130. Pertanyaannya, berapa nilai mesin tersebut setelah disesuaikan dengan perubahan indeks harga pada tahun 2025? Untuk rumusnya itu nilai disesuaikan sama dengan harga awal dikali IHK tahun 2025 per IHK tahun 2020. Lalu dimasukkan nilai disesuaikan sama dengan 200 juta dikali 130 per 100. Lalu hasilnya yaitu 260 juta. Selanjutnya tentang aset moneter. Jadi, aset moneter itu adalah aset yang memiliki nilai tetap dan terukur dalam mata uang tertentu dan dapat segera dikonversi menjadi uang tunai. Contohnya termasuk uang tunai, deposito bank, dan investasi jangka pendek. Aset moneter ini memiliki karakteristik 2. Yang pertama, perubahannya real, dan yang kedua, jumlahnya statis dalam laporan keuangan. Selanjutnya aset non-moneter. Aset non-moneter adalah
Aset yang tidak memiliki nilai tetap dan terukur dalam mata uang tertentu dan tidak dapat segera dikonversi menjadi uang tunai. Contohnya seperti properti, pabrik, dan peralatan. Tingkat likuiditasnya ini rendah sehingga lebih cocok untuk investasi jangka panjang atau aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. Nilai aset non-moneter ini dapat berfluktuasi akibat perubahan pasar, depresiasi, ataupun apresiasi. Adapun perbedaan aset moneter dan non-moneter. Yang pertama dari sisi likuiditas, aset moneter relatif lebih tinggi sedangkan aset non-moneter cenderung lebih rendah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi dari aset moneter dipengaruhi oleh nilai tunai dengan mengubah nilai waktu dari uang, sedangkan aset non-moneter dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar. Selanjutnya, tujuan pada aset moneter. Tujuannya terkait dengan pendanaan bisnis sehari-hari, sedangkan aset non-moneter tujuannya terkait dengan penyisihan untuk pendapatan yang akan datang, dan yang terakhir adalah implikasi pajak. Untuk aset moneter, dalam kasus pelepasan, keuntungan kena pajak sebagai keuntungan bisnis, sedangkan untuk aset non-moneter dalam kasus pelepasan, keuntungan dikenakan pajak sebagai capital gain. Selanjutnya ada akuntansi tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum merupakan alternatif ukuran yang bersaing mengenai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh inflasi. Akuntansi tingkat harga umum ini mencerminkan perubahan pada daya beli dolar, maka indeks tingkat harga umum harus diterapkan untuk menyatakan kembali laporan kos historis menurut daya beli konstan dari dolar. Untuk tujuan akuntansi tingkat harga umum, yang pertama yaitu menyajikan informasi tentang akibat perubahan harga terhadap usaha perusahaan. Yang kedua, meningkatkan daya banding dari laporan keuangan antar periode dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan historical cost accounting dapat meniadakan pengaruh perubahan harga tanpa struktur akuntansi yang baru. Selanjutnya ada unsur-unsur akuntansi tingkat harga umum sebagai suplemen laporan keuangan. Yang pertama, monetary aset seperti kas di tangan, surat-surat berharga, dan pos-pos piutang yang sifatnya sebagai dormant akun akan mengalami pengaruh penurunan daya beli secara berarti, karena rekening-rekening tersebut tidak bisa lagi dinilai. Yang kedua, non-monetary aset. Dari sudut akuntansi merupakan pos yang terkena pengaruh penurunan harga beli. Hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius karena rekening-rekening tersebut dapat dinilai. Yang ketiga, aset dalam bentuk valuta asing tidak mempengaruhi penurunan daya beli rupiah karena dapat dinilai dengan kurs yang terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.